Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Nah, beberapa hari lagi untuk pendaftaran SNMPTN akan dibuka. Maka dari itu hari ini aku bakalan berbagi nih sama kalian mengenai hal-hal apa aja sih yang harus kalian perhatikan sebelum mendaftar SNMPTN. Yang pertama, kalian harus perhatikan mengenai data diri kalian. Kalian harus benar-benar pastikan bahwa semua data yang kalian isi di akun LTMPT itu sudah benar dan sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai data-data yang kalian isi itu merupakan data yang salah. Karena kalau kalian lulus nanti SNMPTN itu akan menyulitkan kalian di pemberkasan dan nantinya. Dan itu juga akan membuat si perguruan tinggi juga ragu untuk memilih kalian untuk lulus SNMPTN. Karena untuk data-data aja atau seleksi administrasi aja udah nggak benar, apalagi yang lainnya gitu. Jadi kalian benar-benar harus pastikan bahwa semua data yang kalian isi di akun LTMPT itu benar-benar benar dengan sesuai dengan apa yang ada di diri kalian. Nah, jika nanti ada di antara data-data kalian yang salah, kalian bisa laporkan ke pihak sekolah atau kalian lapor ke pihak LTMPT supaya data-data kalian itu akan diperbarui dengan yang benarnya. Nah, yang kedua, kalian harus pastikan bahwa nilai rapor yang setelah dimasukkan ke akun LTMPT kalian itu benar-benar sesuai dengan nilai rapor asli kalian. Karena ini sangat penting banget dan ini sangat mempengaruhi kelulusan kalian. Karena kalau sampai salah, misalkan kalian masukkan ini nilai bahasa Indonesia, tapi kalian masukkan ke nilai matematika, itu sangat berpengaruh sekali walaupun nilai rata-ratanya itu sama. Nah, selain ini memungkinkan kalian akan didiskualifikasi nantinya, ini juga akan membuat kalian akan dimasukkan ke jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi kalian harus pastikan nilai rapor kalian itu benar-benar sesuai dengan nilai yang ada di rapor kalian, dan nilai yang kalian masukkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diminta di akun LTMPT. Dan yang ketiga, kalian harus melakukan simpan permanen. Nah, setelah semua data kalian benar, nilai rapor kalian itu benar, kalian bisa menyimpan permanen akun kalian. Jadi sebelum simpan permanen harus dipastikan lagi apakah data kalian, nilai rapor kalian, dan semuanya itu benar-benar benar gitu. Karena kalau sudah disimpan permanen itu nggak bakalan bisa lagi untuk dirubah. Nah, untuk jadwal simpan permanennya itu masih lama ya teman-teman, sekitar tanggal 15 jam 3 sore. Bagi teman-teman yang belum simpan permanen, jangan lupa simpan permanen sebelum tanggal 15 ya. Dan aku sarankan untuk kalian ingin menyimpan permanen itu dilakukan maksimal itu H-1. Karena kalau kalian melakukan penyimpanan permanen di hari hanya itu, takutnya websitenya error dan kalian nggak bisa menyimpan permanen. Nah, kalau kalian tidak menyimpan permanen, otomatis kalian tidak akan bisa untuk melanjut ke step selanjutnya untuk pendaftaran SNMPTN-nya. Poin yang keempat yang harus kalian perhatikan, kalian harus menentukan PTN mana sih yang kalian tuju. Apakah PTN itu terletak di provinsi yang sama dengan SMA atau sekolah kalian? Apakah PTN itu berada di provinsi yang berbeda dengan sekolah atau SMA kalian sekarang? Nah, perlu kalian ketahui, jika kalian memiliki sekolah atau SMA yang letaknya di provinsi yang berbeda dengan PTN yang kalian tuju, kalian harus benar-benar memperhatikan nilai rapor kalian itu jauh lebih tinggi gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kalian memilih PTN yang letaknya berbeda dengan SMA kalian atau beda provinsi dengan SMA kalian, maka kalian harus lebih gigih lagi untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu. Karena saingan kalian itu bakalan semakin banyak gitu dibandingkan kalian memilih PTN yang berada di provinsi yang sama dengan SMA kalian. Nah, kalau saingan kalian itu semakin banyak, maka nilai kalian harus jauh lebih tinggi daripada saingan kalian gitu. Biasanya kebanyakan atau kemungkinan lulusnya itu lebih besar, itu kalian lebih baik memilih PTN yang provinsinya sama dengan keberadaan sekolah kalian. Tapi kalau kalian mencoba untuk PTN yang provinsi atau letaknya itu berbeda dengan SMA kalian, nilai kalian harus jauh lebih tinggi.
Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa lulus di PTN yang letaknya berbeda dengan provinsi SMA kalian. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kuota dan peminatan dari jurusan yang ada di PTN yang kalian tuju. Nah, jika kuotanya itu banyak dan peminatnya itu sedikit, maka peluang kalian untuk lulus di PTN yang provinsinya berbeda dengan SMA kalian juga akan semakin besar. Poin yang kelima yang harus kalian perhatikan itu adalah jurusan yang kalian pilih. Dan dari awal aku sudah wanti-wanti supaya kalian itu memilih jurusan yang kalian minati dan kalian inginkan. Jangan pilih jurusan itu karena ikut-ikutan atau terlihat keren, jangan ya teman-teman. Karena materi di jurusan ketika kuliah itu lebih kompleks dibandingkan materi yang ada di sekolah gitu. Ya, ketika memilih jurusan, hal yang harus kalian perhatikan juga sih berapa peminatnya, berapa sih kuota yang ditampung dari tahun ke tahun. Nah, kalian juga perhatikan juga jejak alumni dari sekolah kalian, apakah ada yang lulus dari sana, apakah enggak. Nah, jika ada alumni kalian yang lulus dari tahun ke tahun di jurusan yang kalian inginkan dan letaknya di PTN yang sama dengan yang kalian inginkan, kalian harus lihat berapa sih nilai alumni kalian itu, berapa sih nilai dari mata pelajaran yang menunjang dari jurusan yang kalian pilih. Dan harus kalian perhatikan juga nilai kalian itu harus lebih tinggi daripada nilai yang alumni kalian. Karena biasanya rank nilai itu semakin lama itu semakin meningkat. Jadi jangan sampai nilai kalian itu lebih rendah daripada alumni kalian yang lulus SNMPTN di jurusan dan PTN yang sama dengan yang akan kalian pilih. Oke teman-teman, mungkin itu share aku pada hari ini mengenai beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum mendaftar SNMPTN. Nah, kalau kalian pengen hal-hal yang lainnya untuk aku share, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, bye-bye.